10 jurusan IPS dengan gaji yang tinggi, apa aja ya kira-kira? Yuk kita lihat. Langsung aja kita mulai dari jurusan yang pertama, ada jurusan HI atau Hubungan Internasional. Nah, jurusan ini adalah salah satu yang paling bergengsi nih ya di rumpun IPS. Karena di dalamnya mahasiswa nggak hanya mempelajari tentang peristiwa lokal, tapi juga lebih fokus pada peristiwa internasional atau global. Nah, di dalamnya kalian bakal belajar banyak tentang hubungan atau relasi antar negara, ekonomi luar negeri, dan politik internasional. Nah, prospek kerja dari jurusan ini juga nggak main-main loh. Kalian bisa banget bekerja sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri, atau menjadi seorang eksportir, atau juga bisa menjadi konsultan pendidikan dan politisi. Dan perlu kalian ketahui juga, gaji untuk tingkat pemula di bidang hubungan internasional ini terbilang cukup tinggi loh daripada jurusan yang lain. Jadi yuk masuk ke hubungan internasional, siapa tahu kalian bisa menemukan passionnya di sini. Next, yang kedua ada jurusan ilmu hukum. Nah, jurusan ini pastinya mempelajari tentang sistem hukum dan kehidupan bermasyarakat. Biasanya ini banyak banget dipilih sama calon mahasiswa karena prospek kerjanya yang menjanjikan banget. Udah pasti kalau yang ambil studi ini nantinya akan berakhir di ranah hukum. Nah, di program studi ini kalian akan belajar banyak tentang hukum yang ada di Indonesia, terutama seperti hukum perdata, hukum pidana, hingga hukum internasional. Prospek kerja dari jurusan ini pasti kalian bisa bekerja di ranah hukum ya. Tapi kebanyakan untuk lulusan S1 mereka akan mengambil studi S2 ataupun profesi supaya bisa praktik langsung secara legal di bidang hukum. Contohnya kalau kalian mau jadi seorang advokat, kalian harus ambil dulu pendidikan khusus profesi advokat, baru deh nanti bisa praktik sebagai seorang advokat. Next, jurusan yang ketiga ada jurusan yang paling populer di kalangan mahasiswa. Bukan hanya IPS ya, tapi ada juga nih biasanya anak IPA yang linjur ke jurusan ini. Yap, ini jurusan ilmu komunikasi. Jurusan yang paling fleksibel kalau dilihat dari jenjang karirnya. Karena jurusan ilmu komunikasi ini dekat banget dan relate banget sama kehidupan bermasyarakat ya teman-teman. Jurusan komunikasi itu bakal banyak belajar tentang komunikasi mulai dari tingkat individu sampai ke tingkat media massa. Jadi jenjang karirnya juga beragam. Kalian bisa banget bekerja sebagai PR atau public relation, atau bisa juga kalian masuk ke media penyiaran, periklanan, dan pemasaran. Jadi buat kalian yang pengen banget nantinya menjadi seorang content writer, video editor, atau juga sebagai jurnalis, kalian cocok banget untuk masuk ke jurusan ilmu komunikasi. Next, yang keempat ada jurusan ilmu politik. Nah, kalau jurusan ini kalian pasti akan mengkaji banyak tentang persoalan politik yang ada di masyarakat. Kaitannya pasti mempelajari tentang demokrasi, ideologi politik, partisipasi politik, hingga ke opini publik dan lain sebagainya. Nah, prospek kerja dari jurusan ilmu politik ini tentunya kalian bisa masuk ke dalam pemerintahan sebagai politisi, atau menjadi PNS juga bisa, atau kalian juga bisa menjadi jurnalis, kritikus, maupun pengamat politik. Next, ada jurusan manajemen dan bisnis. Nah, ini cocok banget untuk kalian yang pengen buka usaha nantinya, pengen jadi pebisnis atau wirausaha, karena di dalamnya bakal belajar banyak tentang manajemen, perbisnisan, dan perekonomian. Dan tentunya manajemen bisnis ini punya prospek kerja yang cukup tinggi gajinya ya, karena kan kalau misalkan pebisnis itu bisa memperkirakan kira-kira keuntungannya berapa besar ke depannya kan. Jurusan ini tentunya punya prospek kerja yang tinggi banget karena hubungannya dengan bisnis dan keuangan ya. Jadi prospek kerjanya kalian bisa menjadi seorang pebisnis atau wirausaha, atau sebagai analisis investasi, akuntan, penasehat keuangan, perbajakan, dan yang lainnya yang berhubungan dengan manajemen bisnis. Berikutnya yang keenam ada jurusan ekonomi pembangunan. Nah, jurusan ini tentunya akan melihat pembangunan dari sektor bisnis, keuangan, dan perbankan, yang tujuannya untuk merencanakan pembangunan yang bisa mesejahterakan masyarakat secara umum. Lulusan ekonomi pembangunan tentunya bisa banget nih membuat satu startup atau perusahaan sebagai ahli ekonominya, atau kalian juga bisa menjadi seorang research and development yang fokus pada analisis atau penelitian dari startup atau perusahaan. Next, ada jurusan kriminologi.
Nah, ini adalah jurusan yang paling langka ya di Indonesia karena cuman ada di beberapa univ aja, tapi peminatnya sekarang juga udah lumayan banyak ya. Karena prospek kerjanya yang sangat menjanjikan, teman-teman. Jurusan kriminologi ini nantinya banyak banget belajar tentang permasalahan yang ada di masyarakat, terutama faktor-faktor yang mendorong adanya kejahatan atau kriminalitas. Oleh karena itu, di dalam kriminologi ini kalian gak hanya belajar tentang kriminologinya, tapi pasti belajar tentang ilmu-ilmu yang lain, kayak sosiologi, psikologi, psikiatri, hukum, dan masih banyak lagi. Nah, prospek kerja dari jurusan kriminologi ini pastinya kalian bisa bekerja di kepolisian, pengadilan, ataupun kejaksaan. Selain itu, kalian juga bisa bekerja di lembaga-lembaga yang penting seperti di BIN atau Badan Intelijen Negara, KPK, BNPT, atau di Komnas Perempuan juga bisa. Nah, buat kalian yang tertarik mengurusi permasalahan seperti ini, cocok banget untuk masuk di jurusan kriminologi. Dan gajinya yang pasti tinggi banget loh. Berikutnya yang ke-8 ada jurusan psikologi. Nah, jurusan ini juga salah satu yang populer di rumpun IPS selain ilmu komunikasi ya. Banyak banget nih yang mau masuk ke jurusan ini melihat prospek kerjanya yang cukup menjanjikan. Mahasiswa jurusan psikologi ini tentunya akan belajar tentang tingkah laku, pikiran, dan mental dari setiap individu. Makanya, prospek kerjanya ini bisa menjadi seorang psikolog atau juga masuk ke ranah HRD untuk di perusahaan dan bisa juga menjadi seorang peneliti yang fokus di bidang psikologi manusia. Selanjutnya ada jurusan Business Fashion. Ini jurusannya relate banget untuk kehidupan zaman sekarang karena pasti akan banyak dicari oleh orang-orang ya. Jurusan Business dan Fashion ini tentunya berkembang sesuai perkembangan zaman. Jadi kalian gak perlu khawatir kalau ngurusin tentang peluang kerja atau prospek kerjanya karena pasti banyak banget ya, terbuka lebar untuk jurusan bisnis dan fashion ini. Nah, di dalam jurusan ini cocok banget untuk kalian yang gak terlalu suka teori dan pengennya itu langsung praktik. Karena di dalam bisnis dan fashion ini kalian akan banyak belajar tentang mengatur bisnis dan perilaku konsumen terhadap fashion. Prospek kerjanya nih yang kalian tunggu-tunggu, kalian bisa banget jadi seorang fashion stylist atau desainer atau juga wirausaha di bidang fashion dan visual merchandiser. Jadi ini bener-bener seputar fashion ya untuk prospek kerjanya. Jadi buat kalian yang pengen banget langsung praktik, masuk aja ke jurusan bisnis fashion. Yang terakhir ada jurusan akuntansi. Nah, ini juga salah satu jurusan yang banyak digemari anak IPS karena prospek kerjanya yang bagus banget dan terjamin ya. Karena siapa sih yang gak butuh akuntan di zaman sekarang? Jurusan akuntansi ini pastinya kalian akan belajar banyak tentang penyusunan dan pencatatan laporan untuk evaluasi anggaran. Jadi untuk kalian yang suka hitung-menghitung, catat-mencatat, cocok banget untuk masuk ke akuntansi. Prospek kerjanya kalian bisa masuk ke instansi pemerintahan ataupun perusahaan swasta sebagai seorang akuntan atau analisis keuangan, atau juga bisa menjadi seorang HRD dan dosen di akuntansinya. Kalau masalah gaji nggak usah ditanya, akuntansi ini tinggi banget gajinya. Jadi buat kalian yang pengen banget punya penghasilan tetap dan terjamin, cocok banget untuk masuk ke jurusan akuntansi. Nah, jadi itu dia teman-teman 10 jurusan IPS dengan gaji yang tinggi dan prospek kerjanya terjamin. Nah, ada nggak nih jurusan favorit kalian yang mau kalian ambil di SNMPTN ataupun SBMPTN? Kalau ada, wah berarti beruntung banget ya, kalian udah mempersiapkan masa depan yang cerah dari sekarang. Semoga jurusan yang mau kalian pilih dari 10 jurusan tadi bisa tercapai di SNMPTN maupun SBMPTN. Jangan lupa untuk mempersiapkan keduanya supaya bisa masuk di PTN yang kalian idam-idamkan. So, itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video GP Media selanjutnya. Dah!